Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih hari ini kita belajar materi KBM ya, belajar dari rumah tentang tematik lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa kita harus berdoa dulu. Doa meminta ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kalian simak hari ini, yang kalian pelajarin hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk dipraktekkan. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Ya, sekarang kita mulai tentang gerhana matahari. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar tentang gerhana bulan ya. Gerhana itu kan ada dua, ada gerhana bulan dan sekarang gerhana matahari. Dicatat ya, dan jangan lupa kalau ada gambar seperti ini harus digambar ya, agar tahu perbedaan setiap posisi peristiwanya. Nah ini gerhana ya, gerhana matahari. Perbedaannya kemarin kalau gerhana bulan itu yang di tengah apa? Bumi. Sekarang yang di tengah itu posisinya adalah bulan. Jadi posisinya itu ada matahari, bulan, dan bumi. Tetap ada umbra, ada penumbra. Umbra itu bagian yang gelapnya, bayangan yang gelapnya, bayangan yang dihasilkan gelap, sedangkan penumbra bayangan yang samar. Nah, sekarang kita jelaskan dulu tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi, matahari dalam satu garis lurus, sehingga terlihat menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Jadi kemarin itu kalau gerhana bulan kan cahaya matahari yang mau menuju bulan tertutup oleh bumi. Nah kalau gerhana matahari, cahaya matahari yang mau ke bumi tertutup oleh bulan. Gitu ya, yang terbalik ya. Pokoknya matahari itu posisinya diam. Jadi yang bergerak, yang berotasi, yang berevolusi itu bulan dan bumi. Makanya bisa terjadi gerhana. Gerhana matahari itu ada tiga. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian atau parsial, dan gerhana matahari cincin. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bumi terhalang oleh bayang-bayang umbra bulan. Ingat ya, bumi yang terhalang bayang-bayang umbra bulan. Jadi bumi itu ada di bayang-bayangan umbra bulan, jadi bayangan yang gelap bulan. Sehingga apa? Pasti, sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi, kan gelap. Umbra itu bayangan yang gelap ya. Nah, di sini posisi bulan akan menutupi matahari secara penuh. Sehingga bagi manusia yang tinggal di bumi akan terlihat cahaya matahari tiba-tiba hilang sejenak. Tidak heran jika pada fenomena ini bumi akan menjadi gelap seperti malam hari. Nah, karena gerhana matahari ini terjadinya siang hari ya. Dan biasanya terjadinya hanya 6 menit, sekitar 6 menit. Jadi nih, kalau gerhana matahari total itu kita lihat ya. Oh, di sini ada nanti Ibu slide-nya ya. Nanti ada posisinya. Nanti kalian gambar ya gerhana matahari total ya. Posisinya tadi bumi itu ada di bayangan umbranya bulan. Bulan ada di tengah. Ya, nanti digambar. Nah, ini gambarnya. Ini matahari, bulan, bumi. Nah, bulan tuh membentuk bayangan umbra dan penumbra. Bayangan yang gelap namanya umbra. Yang samar-samar, yang masih bisa terlihat namanya, yang masih bisa terkena cahaya matahari namanya penumbra. Nah, kalau total berarti bumi itu ada di bayangan umbra, ya. Jadi bumi itu ada di bayangannya umbra.
Jadi nggak terlihat matahari karena tertutupi bulan seluruhnya. Nah, sekarang gerhana matahari sebagian atau parsial terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah. Tadi kan kalau yang total itu tengah-tengah sehingga mataharinya ketutup sebagian jadi nggak kelihatan mataharinya ya. Nah, kalau sebagian atau parsial, bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi. Nah, buminya itu masuk ke daerah penumbra. Jadi, kalau misalnya dipraktekkan, buminya yang bergeser ke daerah penumbra. Ingat ya, penumbra itu bayangan yang samar atau yang kabur, jadi bukan yang gelapnya. Tuh, tadi kan kalau yang total, buminya itu ada di atas ya, di sini nih, di bayangan umbra. Tapi sekarang kalau sebagian atau parsial, di buminya itu bergerak ke arah penumbra yang gelap ini atau yang ini. Ya. Ini yang bagian umbra, ini umbra. Nah, itu umbra, bagian umbra. Kalau yang gelap, kalau yang penumbra itu yang samar, yang ini atau yang ini. Itu ya. Jadi, sebagian cahaya matahari masih bisa terlihat. Seperti ini. Nah, ini cahaya mataharinya masih bisa terlihat, sedangkan sebagiannya lagi terjadi gerhana bulan sebagian tertutup sama bulan. Yang sebelah sininya ya tertutup. Ini yang masih bisa kelihatan sama manusia. Nah, yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Terjadi bulan berada tepat di tengah-tengah matahari dan bumi. Tetapi ukuran tampaknya lebih kecil dibandingkan ukuran matahari. Jadi sama seperti gerhana matahari total ya. Tapi dia itu lebih tepat lagi di mataharinya itu, bulannya itu. Tapi bulannya jadi lebih kecil tampaknya itu. Jadi gini, ini bulan nih yang menutupi matahari segini tuh bulan. Nah, ini tuh bulan. Menutupi matahari yang di belakangnya. Jadi yang kelihatan cahaya mataharinya tuh pinggirnya aja. Nah, ini. Nah, ini. Tuh ya. Itu namanya gerhana matahari cincin karena ngebentuk cincin lingkaran ini nih. Nah, ininya bentuk cincin. Karena bulan hanya menutupi bagian permukaan matahari saja. Alhasil pinggiran matahari bisa terlihat seperti cincin yang ini tadi. Ya, yang sangat terang dan mengelilingi bulan yang tampak sebagai bundaran gelap. Nah, ini bulannya. Nah, gerhana matahari terjadi karena matahari tertutup bayangan bulan. Ya, ini bulannya yang hitam ya. Setelah melewati bayangan bulan, matahari, nah ini akan terlihat kembali dan sangat menyilaukan. Jadi kan tiba-tiba nih tadinya ada matahari terus tertutup sama bulan. Jadi kan gelap nih, gelap beberapa menit. Tapi kalau misalnya matahari cincin itu total itu biasanya 6 menit, tapi kalau sebagian itu biasa bisa 1 jam. Nah, tiba-tiba kalau bisa gelap nih ketutupan bulan, terus tiba-tiba lewat nih bayangan bulannya udah lewat dikit terang. Nah, kan terang banget tuh karena habis tertutup sama bulan, tadinya gelap. Makanya kalian harus lebih hati-hati kalau misalnya melihat gerhana matahari. Katanya tidak boleh dilihat secara langsung sehingga dapat membutakan mata. Nah, kemarin kita kan udah belajar tentang gerhana bulan. Sekarang perbedaannya gerhana bulan selain posisinya yang tadi ya. Sekarang gerhana bulan itu ternyata bisa berlangsung selama 3-4 jam. Lebih lama daripada gerhana matahari yang hanya beberapa menit saja sampai 1 jam maksimal. Tapi semuanya atas izin Allah ya. Hal ini disebabkan oleh pertama, bumi itu kan lebih besar daripada bulan. Jadi, bayangan yang diciptakan bumi ketika gerhana bulan, kemarin kan ada gerhana bumi ya yang diciptakan oleh bumi itu, bayangan bumi itu ada umbra sama penumbra. Nah, bayangan umbranya itu dibandingin bayangan umbra yang dibentuk bulan lebih besar. Nah, sehingga ini yang membuat terjadinya gerhana bulan itu bisa lebih lama. Karena butuh proses lama untuk bergerak bumi ya, buminya atau bulannya itu bergerak ke daerah dari umbra ke penumbra. Itu yang membuat perbedaan lamanya gerhana. Nah, sekarang tugasnya seperti biasa masih praktek ya.
masih praktek tapi sekarang gerhana matahari. Kemarin udah Ibu simak beberapa video kalian dari yang membuat gerhana bulan, masih ada aja yang istilahnya menyimpang. Berarti ketahuan gak nyimak video pembelajaran Ibu, ya. Jadi ada yang tiba-tiba membuat praktek gerhana matahari, padahal baru diajarin hari ini gerhana matahari. Nah, jadi gerhana bulannya enggak dijelasin semuanya. Masih aja ada yang kurang lengkap. Tapi semoga hari ini Ibu tugaskan praktek gerhana matahari. Kalian tuh benar-benar mempraktekkan terjadinya gerhana matahari ya. Dan harus 3. Ada gerhana matahari total, sebagian, dan cincin ya. Kalau bisa, kalian dipraktekkan lagi dan diperagakan sambil dijelaskan. Tidak hanya dijelaskan sambil baca buku, tapi tidak diperagakan posisi bulannya di mana, buminya di mana, tidak bergeser. Nah, jangan lupa mataharinya itu diam. Yang jadi center kalian pasti peragakan itu, jangan di otak-atik mataharinya, udah dipin aja di situ, jangan digerakin. Karena dalam peredarannya matahari tidak bergerak. Yang bergerak itu bumi atau bulan, ya. Nah, tadi kemarin itu pas bikin video praktek gerhana bulan, masih aja ada yang mataharinya yang berputar gitu. Ingat ya, yang berotasi dan berevolusi itu adalah bulan dan bumi, gitu ya. Nah, sekarang kalian membuat tugas praktek gerhana matahari. Alat dan bahan serta cara kerjanya ada di buku paket halaman 129. Pertama, kalian harus menjelaskan peranan dulu barang-barang yang kalian sediakan. Misalnya, ini senter menjadi matahari, bola ini menjadi bulan, bola ini menjadi bumi. Nah, terus peristiwa gerhana matahari itu apa? Terus nanti ada bayangan. Nah, bayangan umbra itu apa? Penumbra itu apa? Nah, gitu ya. Terus ada 3 jenis gerhana matahari. Ada total, parsial, sama cincin. Bedanya apa? Yang digerakkan apa? Bumi atau bulan? Coba kalian praktekkan sendiri ya. Nah, kenapa sekarang kita tugasnya praktek terus? Karena insya Allah ini tugas rapot untuk nilai keterampilan kalian di tema 8. Menjelang PH ya, sebentar lagi kita PH akan mau menjelang tematik 9. Oke, gitu aja dari Ibu. Semoga Allah mudahkan dan menjadikan ilmu yang Ibu sampaikan dan kalian terima dalam menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan amalan kita menjadi amalan yang diterima. Amin. Oke, gitu aja dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.